Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di video edukasi CECT. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai apa sih arti CSR menurut ISO 26000. Kita sebetulnya sering sekali mendengarkan kata CSR. Apa itu arti CSR? Biasanya begitu kita mendengar kata CSR, yang terlintas di dalam pikiran orang itu adalah cuma soal rupiah. Kadang-kadang juga malah orang kalau bicara mengenai CSR, langsung pikiran mereka mengenai cuma sosial ranahnya. Hanya untuk masyarakat, hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Atau bahkan karena selama ini pemahaman orang banyak yang salah kaprah mengenai CSR, maka banyak bantuan-bantuan sosial dalam bentuk CSR diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sehingga membuat CSR itu menjadi candu bagi masyarakat. Perusahaan kalau tidak memberikan menjadi sandera dan kemudian akhirnya dapat meracuni bisnis maupun meracuni mindset dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu sebetulnya arti CSR itu apa? Kita harus mengikuti ISO 26000, yaitu kesepakatan dunia mengenai CSR. Kenapa disebut kesepakatan dunia? Karena ISO 26000 ini disepakati oleh 162 negara termasuk Indonesia. Nah, jadi apa sih kesepakatan dari 162 negara tersebut mengenai definisi CSR? Ternyata CSR itu didefinisikan bukan hanya untuk corporate. Maka ISO 26000 itu tidak hanya guidance untuk corporate, tetapi guidance on social responsibility untuk semua jenis organisasi. Oh ya, apa artinya? Menurut definisi ISO 26000, social responsibility is responsibility of an organization. Nah, kalau kita bicara organization, maka organization itu kita bisa bagi dua besar, yaitu non-profit organization dan for-profit organization. Kalau for-profit organization itu berarti corporate. Sedangkan non-profit organization itu contohnya di Indonesia tuh seperti yayasan, perkumpulan, koperasi, organisasi massa, universitas, kantor notaris, kantor lawyer, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah dan seterusnya. Itu adalah organisasi non-profit. Berarti menurut kesepakatan dunia, tanggung jawab sosial itu adalah tanggung jawab seluruh jenis organisasi. Nah, tanggung jawab atas apa? Tanggung jawab responsibility for the impact of its decision and activities. Jadi CSR itu atau social responsibility bukan tanggung jawab untuk giving back to community, tetapi tanggung jawab terhadap dampak. Dampak dari apa? Dampak dari keputusan dan aktivitas. Nah, kalau kita bicara keputusan dan aktivitas, dampaknya kemana? Kepada society and the environment. Dan through transparent and ethical way or behavior that contribute to sustainable development. Nah, kalau kita kembali merenungkan sebetulnya dampak dari keputusan dan aktivitas itu adalah dilakukan atau dampak itu diciptakan oleh departemen mana di dalam organisasi. Kalau kita renungkan seluruh departemen di dalam organisasi itu mengambil decision dan melakukan activities. Oleh sebab itu, social responsibility adalah tanggung jawab seluruh departemen atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, tetapi jangan salah, pemirsa, masyarakat itu tidak hanya masyarakat di luar organisasi, tetapi juga masyarakat di dalam organisasi. Yaitu siapa? Yaitu adalah employees atau karyawan. Nah, jadi
organisasi itu bertanggung jawab atas keputusan, dampak keputusan dan aktivitasnya, pertama kepada karyawan dulu, dan kemudian yang kedua adalah kepada lingkungan hidup. Demikian pula lingkungan hidup tidak hanya lingkungan hidup di luar organisasi, tetapi juga lingkungan hidup di dalam organisasi. Nah, kemudian kenapa harus melalui behavior yang transparan dan etikal? Karena kadang-kadang banyak organisasi ataupun perusahaan yang bertanggung jawab dengan cara-cara yang kurang etis. Misalnya ada masyarakat protes karena perusahaan membuang limbah karena mungkin mesin pengolah limbahnya sedang rusak. Maka supaya masyarakat tidak marah, maka mereka diberikan suatu amplop atau apapun yang membuat yang penting masyarakat itu diam. Jadi bukannya perusahaan itu berusaha untuk memperbaiki persoalan utamanya, tetapi bertanggung jawab dengan cara-cara yang kurang etis. Nah, jadi para pemirsa, saat ini semoga semuanya mempunyai pemahaman bahwa CSR itu ternyata bukan cara perusahaan membagi-bagi laba, tetapi CSR itu adalah cara perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan laba atau menghasilkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan dengan cara yang responsible and sustainable ways. Untuk lebih lanjutnya kita akan discuss pada video-video berikutnya. Jangan lupa like video kami, subscribe, dan follow sosial media CICT CSR. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.